Dan ada juga Abita Kiai Haji Muhammad Muslim Tamrin, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Ihya, dan beberapa kiai yang lainnya. Tadi kita berserapat di atas. Yang kesimpulannya pertama, tadi beliau sebetulnya mau ikut hadir kembali, tapi karena harus ke Bandung ada pertemuan. Karena itu beliau menyampaikan salam semua kepada para kiai yang hadir di masjid ini. Kemudian yang kedua, mereka menyampaikan bahwa 1000 pesantren yang berada di bawah Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Jawa Barat sudah menyatakan siap turun aksi 2 Desember yang akan datang. Jadi aksi 2 Desember ini kenapa harus digelar? Ini kita ini nggak pernah dikasih kesempatan bicara di televisi. Yang ngomong di TV ya sebelah sono melulu. Betul. Jadi yang sebelah sono enak betul tuh membentuk opini. Nanti bilang ada makar lah, kemudian mau ada kerusuhan lah, dan seterusnya. Itu semua fitnah. Jadi kalau Bapak Presiden mengatakan aksi bela Islam ini ada aktor politik, bohong. Kenapa saya katakan bohong? Saya tantang, sebutkan aktor politiknya siapa, sebutkan dari partai mana, sebutkan berapa dia sumbang itu untuk aksi bela Islam, dan buktikan. Seorang presiden sebagai kepala negara nggak boleh bikin isu, nggak boleh. Nah kemudian Kapolri mendapat laporan akan ada makar. Siapa mau berbuat makar? Sebutkan. Oh katanya ada rapat-rapat mau berbuat makar untuk menduduki DPR. Sebutkan yang rapat siapa, rapatnya di mana, tanggal berapa. Kalau memang ada rapat, kenapa nggak ditanggal? Jadi jangan nyebar isu, nggak boleh nyebar isu, saudara. Kami para habaib, para ulama sudah dididik oleh guru-guru kami berjuang dengan kejujuran, bukan berjuang dengan kebohongan, saudara. Akan kita lawan setiap kebohongan dengan kejujuran. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim untuk semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Orang yang shadiqin itu orang yang lurus, orang yang benar, orang yang jujur. Jujur imannya, jujur Islamnya, jujur ihsannya, jujur akhlaknya, jujur ucapannya, jujur perilakunya. Itu yang diajarkan oleh Allah untuk kita semua, saudara. Siap jujur? Siap jujur? Kita lawan semua kebohongan dengan senjata kebenaran. Kita lawan semua fitnah dengan senjata kejujuran. Insya Allah dengan selalu kita bersikap lurus, benar, jujur, segala kebatilan, fitnah, bohong akan sirna dengan sendirinya. Amin ya Rabbi. Allah Subhanahu wa taala qaul wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wa qul, katakanlah hai Nabi, ja'al haq, yang hak itu datang, wa zahaqal batil, yang batil itu hilang. Saya ulangi, datang yang hak, hilang yang batil. Yang hak telah datang, yang batil hilang. Artinya jangan mimpi yang batil hilang kalau yang hak gak datang, saudara. Datangkan dulu yang hak, suarakan dulu yang hak, tegakkan dulu yang hak, bela dulu yang hak, perjuangkan dulu yang hak. Maka niscaya Allah punya janji akan bisa kita lihat buktinya. Yang batil pasti akan sirna, saudara. Takbir. Siap bela yang hak, suarakan yang hak, perjuangkan yang hak. Betul. Salah satu yang hak itu adalah kebenaran dan kejujuran, saudara. Nah makanya repot tuh kalau pemimpin negara kerjaannya ngebohongin
di dalam memperjuangkan ini tetap pada koridor kejujuran, sebagaimana itu merupakan amanat Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Yang berikutnya saudara, kalau ada pertanyaan, kenapa harus turun lagi? Kan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Jawab saya, jangan mau dibohongi pakai status tersangka. Lo maksudnya apa? Enggak cukup saudara. Lo enggak cukupnya bagaimana? Saya sudah sampaikan pada saat gelar perkara di Mabes Polri. Saya diundang, saya hadir. Saya katakan pada saat gelar perkara kepada pimpinan sidang, setelah kita dengar dari pagi kita sidang sampai jam 6 sore, ternyata bukti-bukti sudah lengkap, saksi-saksi sudah kuat, kemudian hasil daripada laboratorium forensik sudah tidak bisa lagi diragukan, sehingga saya minta bahwa Mabes Polri tidak ada celah lagi untuk tidak menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka. Maka itu saya minta yang bersangkutan harus dijadikan tersangka. Tutup gelar perkara malam ini atau besok pagi, Ahok harus jadi tersangka dan harus langsung ditahan. Kenapa? Kita sebutkan alasan. Sudah, jangan dipikir Habib sama Kiai nggak ngerti hukum. Belajar hukum Indonesia kecil, kita udah biasa belajar hukum Islam. Saudara, ngapalin Pancasila cuma 5 butir gampang. Kita udah biasa ngapalin Quran dan hadis. Jangan dipikir ulama, kiai, habib nggak ngerti soal hukum. Saudara, kita sampaikan kepada pimpinan sidang, kenapa harus ditahan? Satu, saudara, karena yang bersangkutan berpotensi untuk melarikan diri. Kemudian Polri menjawab, kata Polri, kita cekal. Saudara, kita jawab, nggak cukup. Walaupun Anda cekal, yang bersangkutan punya potensi dari kekayaannya, aksesnya, sahabatnya, yang banyak punya pesawat pribadi, tiap saat bisa melarikan diri. Yang kedua, saudara, yang bersangkutan berpotensi menghilangkan barang bukti, saudara. Oh, Polri menjawab, barang buktinya sudah kita sita, nggak mungkin lagi bisa dihilangkan. Siapa bilang? Barang bukti asli berupa rekaman asli yang dibuat oleh Pemprov DKI secara resmi, yang pertama kali mengupload ke YouTube, belum disita sampai saat ini, saudara. Kita bilang kalau ini tidak ditahan, dia bisa hilangkan barang bukti yang paling utama. Ini berbahaya. Yang ketiga, saudara, karena Ahok berpotensi untuk mengulangi perbuatan pidananya. Lalu apa? Sikap arogansinya, sikap premannya, mulutnya yang suka kasar. Saudara, siapa yang jamin kalau dia tidak mengulangi perbuatannya? Siapa yang jamin? Nah, kemudian saudara, Polri hanya mengatakan, ya mudah-mudahan dia tidak mengulangi. Ini bukan mudah-mudahan. Kenapa jadi Polri mendoain Ahok? Ini bukan soal mudah-mudahan, kita bicara argumentasi hukum, saudara. Kita bicara koridor undang-undang. Ini berpotensi. Buktinya mari kita lihat. Saudara, hari Rabu pagi jam 10 dia dinyatakan sebagai tersangka. Jam 12 siang dia melakukan wawancara dengan ABC News TV dari Australia. Di apa dia katakan dalam wawancaranya? Bahwa peserta aksi 4 November itu tiap orang dibayar 500.000 rupiah. Dia tidak ulama, dia tidak kabair, dia tidak seluruh umat Islam yang ikut serta aksi. Dia ulangi lagi perbuatannya, menghina ulama. Kenapa yang tahan juga, saudara? Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, saudara, kita sampaikan. Dan yang keempat, saudara, sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok menjadi peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa biasa. Kenapa? Sebab yang bersangkutan adalah pejabat publik, saudara. Ditambah lagi kasusnya sudah membuat kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional, bahkan telah menelan korban, saudara. Ada 200-an peserta aksi yang luka, ada 2 orang yang meninggal dunia, bahkan ada aparat kepolisian yang ikut terluka, saudara. Ini sudah menelan korban. Ditambah lagi, saudara, ini sudah berdampak luas dari Sabang sampai Merauke. Di mana-mana jutaan orang sudah
berpotensi untuk memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Nggak ada alasan bagi Polri untuk tidak ditahan. Saya minta ditahan. Itu sudah kita sampaikan dari hari Selasa saat gelar perkara sebelum yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka, saudara. Dan yang kelima, kita sampaikan, saudara, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, setiap tersangka terkait pasal 156A KUHP tentang penodaan agama tidak ada yang tidak ditahan. Nggak ada, saudara. Mari kita lihat Aris Wendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musodek yang aku nabi di Gunung Bunder, saudara. Nah kemudian ditambah lagi Yusman Roy, saudara, yaitu di Jawa Timur, Surabaya. Begitu juga Permadi SH, ketika dulu mereka, saudara, dijadikan tersangka yaitu pada pasal 156A KUHP langsung ditahan. Bahkan Pak Permadi, Aris Wendo Atmowiloto ditangkap dulu baru diperiksa. Jadi artinya kenapa sampai sekarang Pak Permadi marah-marah? Lihat rekamannya. Dia katakan, dulu saya tersangka dalam perkara 156A KUHP, saya langsung ditahan. Kenapa Ahok tidak ditahan? Apa karena saya pribumi? Kemudian saya ditahan. Mentang-mentang Ahok bukan pribumi, tidak ditahan. Masya Allah, kita punya argumentasi hukum, saudara. Jadi jangan dipikir habaib ulama nih, saudara, berjuang tanpa landasan. Kita punya dasar hukum, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman kita, bahkan konstitusi perundang-undangan Indonesia itu juga kita baca menjadi koridor perjuangan kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau sudah dengar begitu, saudara, wajar tidak kalau ulama bisa tuntas ditahan? Wajar tidak? Wajar. Wajar tidak? Wajar. Cukup dengan tersangka? Cukup dengan tersangka? Jadi jangan kaget kalau saya katakan jangan mau dibohongi pakai status tersangka. Belum selesai. Dan kami sudah sampaikan, saudara, kepada Bapak Kapolri dan Mabes Polri, segera tangkap. Kami tunggu sampai tanggal 18. Waktu itu sudah sampai tanggal 18 dan tangkap juga. Kami sudah kasih tahu kalau Anda tidak tahan, kami akan gelar kembali aksi bela Islam ketiga. Apapun resikonya kami gelar kembali. Kalau Anda tahan, kita bisa dialog. Tapi kalau tidak ditahan, mengotot-ngototkan sama ulama, kami akan turun kembali aksi bela Islam ketiga. Dia pikir ulama cuma ngegertak kali. Begitu tetap tidak ditahan, kita umumkan ke umat, saudara. Kita umumkan ke umat bahwa yang bersangkutan harus ditahan. Katanya kira-kira setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang nanya, Habib, apa sih manfaatnya aksi bela Islam yang akan datang 3 ini? Belajar dari aksi bela Islam 1, 14 Oktober, dan belajar dari aksi bela Islam 2, 4 November, maka mari kita lihat. Begitu terjadi penistaan, tanggal 6 Oktober, kami buat laporan ke Mabes Polri. Nggak digubris, nggak diproses, saudara. Sampai akhirnya kita gelar aksi bela Islam yang pertama, tanggal 14 Oktober. Alhamdulillah, berkah aksi bela Islam yang pertama, Ahok langsung diproses secara serius. Andaikan tidak ada aksi bela Islam pertama, sampai saat ini belum diproses, ya. Nah kemudian setelah diproses, kita dorong supaya Ahok ini segera ditahan. Nggak mau, kita gelar lagi aksi bela Islam kedua, tanggal 4 November. Alhamdulillah, berkah aksi bela Islam 4 November, akhirnya Ahok dijadikan tersangka. Kalau nggak ada aksi bela Islam 4 November, yang kedua, saudara, belum tentu Ahok dijadikan tersangka. Dan sekarang, saudara, satu persatu Allah berikan berkah kepada kita. Yang tadinya nggak diproses, jadi diproses. Yang tadinya nggak tersangka, jadi tersangka. Udah cukup belum? Belum. Maka itu kami yakin, kalau aksi bela Islam 3 tidak digelar, jangan mimpi Ahok akan ditahan, saudara. Jadi bagaimana supaya ditahan?
Akhirnya setelah kita umumkan, kalau kabel sudah, wah sampai pakai helikopter wah lebar-lebar sudah, supaya orang tidak demo. Sampai ekor 65 pakai helikopter. Masya Allah, ini zaman udah canggih, gak usah pakai helikopter, pakai medsos sampai ke kamar. Betul? Betul. Luar biasa, di daerah diancam-ancamin sudah. Perusahaan bus diancam-ancamin. Awas kalau sewa-sewain bus ke Jakarta, nanti izin trayeknya akan dicabut. Luar biasa. Ada pakai jurus butuh rayu saudara. Kiai Ustadz dideketin dirayu supaya tidak turun tanggal 2 Desember. Udah sampai di situ, ada janji-janji bantuan buat pondok pesantren dan majelis taklim kalau tidak turun tanggal 2 Desember saudara. Kemudian ada ancaman ke teror. Pokoknya kalau ada yang turun akan dicatat saudara, akan dipersulit urusannya. Masya Allah, saya tanya umat Islam takut diancam? Takut diteror? Yang turun? Yang datang? Begitu kita lawan di medsos habis-habisan saudara, ujung-ujungnya apa? Awas! Aksi 2 Desember adalah aksi makar. Makar. Apanya yang makar? Saudara, saya tantang, buktikan makarnya di mana? Orang menuntut tegakkan keadilan, emang makar? Orang mau unjuk rasa, saudara, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, bukan makar. Bahkan tolong dijaga, tolong semua umat mesti tahu, di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 18 ayat 1 dan 2 berbunyi, saudara, yang maknanya adalah barang siapa melarang atau menghalang-halangi warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sekali lagi, barang siapa yang melarang atau menghalang-halangi dengan kekerasan warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapat di muka umum, maka dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau umat Islam demo dilindungi Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, kalau dilarang sama presiden, presidennya mesti dipenjara 1 tahun. Dilarang oleh Kapolri, Kapolrinya mesti dipenjara 1 tahun. Dilarang oleh Panglima TNI, Panglima TNI-nya mesti dipenjara 1 tahun. Kira jelas tidak? Saya menghalang-halangi orang untuk demo, saya harus dipenjara 1 tahun sudah. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Sallallahu alaihi Nabi. Pak Hadi ini salah satu yang jadi korban sampai pingsan loh, sampai diberitakan meninggal dunia. Tapi alhamdulillah beliau sehat walafiat. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, apa presiden boleh menghalangi unjuk rasa? Apa Polri boleh menghalangi unjuk rasa? Apa Panglima TNI boleh menghalangi unjuk rasa? Kalau menghalangi dipenjara berapa lama? Kalau menghalangi hukumannya diapakan? Penjara. Jadi ini sengaja saya sampaikan biar masyarakat tahu undang-undang saudara. Jadi jangan Anda mentakut-takuti. Oh kalau besok ada oknum datang, nggak boleh. Awas ya, kalau kamu ke Jakarta akan begini-begini, langsung bilang, gue penjara lo setahun. Jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Jangan takut saudara, kita mau menyuarakan pendapat. Baik, akhirnya saudara diprotes tak. Baik kalau mau demo, kenapa mau sholat Jumat segala? Disuruh sama kamu. Dia takut ada sholat Jumat. Masya Allah saudara, kami bukan mau sholat Jumat, kami mau unjuk rasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cuman yang namanya kami unjuk rasa, kalau lapar kami makan, kalau haus kami minum, kalau datang waktu sholat kami sholat. Masa aksi begitu sholatnya sholat?
kitab Majmu' saudara, fi Syarhil Muhadzab karangan Imam Nawawi saudara di juz 4. Imam Nawawi menjelaskan dengan tegas bahwa sholat Jumat enggak mesti di masjid saja, boleh dilakukan di lapangan ruangan terbuka, tapi dengan syarat di wilayah perkotaan atau pedesaan. Enggak boleh di sohrok saudara, enggak boleh ada dalilnya. Nah terus ada lagi yang nanya, tapi kenapa mesti di Tamrin Sudirman? Kenapa bukan di Istiqlal? Saudara, jawab jangan? Jawab jangan? Jawab. Kita jawab. Istiqlal itu besar, Istiqlal itu bagus. Kami mau sholat Jumat di sana. Aksi Bela Islam pertama kami sholat Jumat di sana. Aksi Bela Islam kedua kami juga sholat Jumat di sana. Nah, pengalaman kami Istiqlal nggak muat. Istiqlal yang begitu besar, 5 lantai penuh semua, saking penuhnya itu sop-sop yang di pinggir orang sujud nggak bisa, sujud di pantat orang. Saking penuhnya saudara, udah nggak nampung, dan persediaan air di Istiqlal udah nggak memadai, nggak mencukupi. Ditambah lagi kalau kami aksinya di Bundaran HI itu dari Istiqlal jauh, jalan kakinya, kesian dong umat Islam diajak jalan kaki begitu jauh. Betul? Betul? Sampai di situ saudara, Istiqlal memang luas dalamnya, muat ratusan ribu orang. Tapi begitu bubar Jumat, itu keluar terjadi penyempitan di pintu saudara. Pintunya sempit, turun tangga, pintunya lebih sempit lagi. Orang himpit-himpitan, orang desek-desekan, ada yang jatuh, ada yang injak, ada yang pingsan, saudara. Ini membahayakan nyawa manusia. Saya dan kawan-kawan selaku pengundang umat nggak boleh dong, saudara, membahayakan nyawa tamunya. Betul. Jadi kami pikirkan bagaimana peserta aksi supaya nyawanya tidak terancam. Nanti kita bukan mati ditembak peluru, mati keinjak-injak. Bukan mati ditembak peluru, mati desek-desekan saudara. Nah saya tanya, wajib tidak menyelamatkan nyawa? Wajib tidak menjaga nyawa? Wajib tidak memelihara nyawa? Saya saja, saya nih saudara, yang mimpin demonya saudara, itu dari masjid mau keluar sampai ke mobil komando 2 jam baru sampai. Untung saya mati kayaknya. Benar-benar saudara, setengah mati saya mau keluar. Beberapa kawan-kawan ustaz sudah pada berjatuhan pingsan saudara. Ini acara belum dimulai udah pada pingsan. Saya tanya bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini dari aksi 411 Allah kasih kita pelajaran. Kalau mau buat lagi jangan begini. Jaga nyawa umat. Maka itu kami nggak mau di Istiqlal lagi saudara. Kira-kira jelas ya? Wajar tidak? Oh, ditawarkan lagi ya sudah. Kalau memang kamu di Istiqlal, kenapa nggak di Monas? Kenapa mesti di jalanan? Jawab jangan. Jawab jangan. Bahkan polisi yang minta kalau demo jangan dekat-dekat istana. Bahkan Monas depan istana. Mereka yang minta kalau demo jangan dekat istana. Makanya kita pilih HI. HI kan jauh dari istana. HI kan jauh dari DPR saudara. Serba salah saudara. Ikutin salah kan ikutin salah. Saya tanya, Monas dekat tidak dengan istana? Ada lompat saudara. Itu bisa disusupi provokator makar. Supaya provokator makar nggak bisa kerja, kita jangan dekat-dekat istana, jangan dekat-dekat DPR, saudara. Betul. Alasan yang kedua, kenapa nggak di Monas? Monas itu nggak menampung. Ayo dong kita hitung luas Monas berapa hektar, yang hadir berapa juta. Hitung dulu, saudara. Monas juga nggak menampung, saudara. Apalagi Monas itu cuma taman aja luas. Istiqlal saja 5 lantai, saudara, nggak menampung. Di samping Monas itu ada pagar, ada pintu beberapa. Artinya keluar masuk umat akan desek-desekan lagi, himpit-himpitan lagi. Kalau nanti ada mandai, siapa yang bertanggung jawab? Bukan saya nggak mau di Monas, saudara. Saya siap.
saya dibuka jalan. Tapi kalau umat sudah, siapa membuka jalan buat mereka? Kalau mereka kehimpit, kalau mereka kedesak, kalau mereka keinjak, Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah karena itu saya katakan, kami butuh ruang terbuka. Kami butuh ruang terbuka. Nah ruang terbuka itu di mana? Sudirman Tamrin. Itu terbuka dari mulai Semanggi sampai Patung Kuda. Luasnya sekian kilometer, panjangnya saudara. Dan itu bisa menampung jutaan orang, saudara. Sehingga umat nggak desek-desekan, umat nggak himpit-himpitan. Mereka lebih leluasa bernapas, saudara, bergerak. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi nggak perlu himpit-himpitan di pintu lagi. Kira-kira paham? Saya heran orang Bogor langsung paham. Presiden nggak paham-paham. Saya nggak ngerti sudah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jujur, jadi Istiqlal bahaya tidak? Anas bahaya tidak? Kalau Sudirman Tamrin aman tidak? Aman dong. Yang pertama apa? Yang kedua, Sudirman Tamrin jauh nggak dari istana? Jauh nggak dari DPR? Artinya nggak ada makar, betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya tambahkan lagi. Ditanya, tapi kenapa harus sholat Jumat? Tadi sudah saya jawab, saudara. Kami bukan mau sholat Jumat, mau unjuk rasa. Cuman pada saat datang Jumat ya kami sholat dong. Nah supaya sholatnya tertib, kita gelar sejadah. Supaya sholatnya tertib, kita bikin shaf yang panjang. Nah terus saya jawab lagi, saudara. Kan Kapolri dengan Presiden minta supaya rakyat tidak terprovokasi. Betul? Betul? Ada hadis dari Nabi, orang Islam kalau marah lagi berdiri disuruh duduk, kalau duduk masih marah disuruh tidur. Bahkan bukan itu saja, ada hadis dari Nabi, kalau marah ambil wudhu supaya ada matinya. Betul? Itu yang kita mau laksanakan, makanya Presiden ngaji hadis. Dia harus Nabi, saudara. Makanya supaya masa yang jutaan tidak emosi, tidak marah, kita suruh ambil wudhu, bawa sejadah, gelar sejadah, duduk, baca zikir, baca doa, baca istighosah, baca hizib, baca wirid, saudara, baca Quran, baca sholawatan, baca maulid, saudara. Nanti saat Jumat dengar khutbah Jumat, kemudian sholat Jumat bareng, zikir lagi, saudara. Setelah itu tausiah dari para ulama kita. Jangan orasi, tausiah, tapi tausiahnya nasihatin Presiden. Misalkan ulama boleh ya tausiah? Apa beda orasi sama tausiah? Orasi maki-maki. Kalau tausiah pakai dalil, saudara, menyentuh, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, jaga keselamatan negara, hukum sepenista agama. Indah tidak? Indah tidak? Kalau orang sudah duduk dari pagi sampai sore, duduk, zikir, wirid, sholat, dan tausiah, kira-kira bisa diprovokasi nggak? Nggak bisa. Emang ada, saudara, orang lagi zikir wirid begini terus sampai tembitan? Nggak ada. Nggak ada bikin kerusuhan, saudara. Saya mau tanya, apa orang sholat kerusuhan? Orang ngomong, apa sholat bisa kerusuhan? Doa kerusuhan? Zikir kerusuhan? Nggak ada, saudara. Justru kalau ada provokator, kelihatan sudah. Sebab Sudirman Tamrin itu, saudara, ruang terbuka, pakai drone, pakai CCTV, aparat jaga di pinggir, semuanya. Itu kalau ada yang berdiri provokasi, tinggal tangkap sudah. Oh ini yang memprovokasi, tangkap. Polisi nggak berani tangkap, takut dilawan oleh umat. Kabarkan ke Laskar FPI, Laskar FPI yang akan tangkap provokatornya. Bagus tidak? Bagus tidak? Nggak sampai di situ. Kalau Sudirman Tamrin itu lurus sudah. Sehingga soft yang paling belakang bisa kita kosongkan buat lewat mobil ambulan, mobil keamanan, dan mobil logistik.
Mereka bisa bolak-balik. Kalau ada sakit langsung dibawa ke rumah sakit, saudara. Ada kelaparan, kehausan, langsung dikasih minuman dan makanan, saudara. Indah tidak? Indah. Kalau di Monas di mobil mau kemana? Ada pintu, semua udah manusia. Itu mobil mau masuk kemana, saudara? Kalau ada di tengah yang pingsan bawa ke rumah sakitnya bagaimana, saudara? Ini bukan persoalan kita tolak ke Monas. Saya setuju di Monas, saya siap untuk di Monas, tapi harus ada jaminan dari pemerintah, saudara. Presiden ataupun Kapolri yang menjamin kalau umat tidak desek-desekan, umat tidak injek-injekan, dan umat tidak himpit-himpitan sehingga menimbulkan korban. Kalau sampai menimbulkan korban, meninggal dunia atau pingsan, saudara, kalau presiden siap mundur, Kapolri siap mundur, kalau ada korban, tanda tangan, kita siap untuk dimanas. Kita tantang, bukan kita keras kepala, bukan. Kita memikirkan keselamatan nyawa umat. Di umat datang dari luar Jawa, umat datang dari Jawa Barat, saudara, datang masa kita nggak perhatikan? Mesti kita perhatikan dong, minumnya, makannya, kesehatannya, ambulannya, keselamatan nyawanya, saudara. Jangan umat dipikir kayak binatang, malah dimasukin ke dalam Monas, disuruh berebut keluar masuk pintu Monas, besok desek-desekan. Ini terjadi bagaimana tragedi Mina, saudara. Umat Islam turun lagi bikin haji, saudara. Dan